Fakir dengan Tabib Jalil Jampang di Bogor. Ini kebetulan di Bogor ya Bu. Ya. Jadi begini, saya tanya kepada Ibu gitu ya, keluhan Bapak ini apa? Kalau dokter, karena ini kan penyakit yang diabetes sudah tahunan ya, udah lama. Sudah tahunan. Sudah merambah ke sini, sekarang ini udah divonis gagal ginjal akut. Akut. Udah Terus? dirawat di Rumah Sakit Polri. Dari hari pertama udah diagnosanya gagal ginjal. Gagal ginjal. Apa ya, ininya kreatinnya pokoknya udah yang seharusnya cuma 0,9 dan itu udah pokoknya udah di atas. Pokoknya dokter bilang udah akut ya. Stadium 4 ya. Tuh. Nah, harus cuci darah. Itu dari hari pertama ditanya lagi cuci darah. Tapi kan saya tanya sama dokter, apa itu cuci darah itu, apakah itu bisa maksudnya menyembuhkan? Ternyata cuci darah itu tidak menyembuhkan, hanya untuk bertahan hidup. Jadi makanya mengeluarin cairan-cairan itu kan tadinya kan bengkak semua tuh. Itu bilangnya untuk ngeluarin cairan itu cuma ada jalan satu-satunya cuci darah. Nah, cuci darah itu saya tanyakan untuk cari kejelasan. Cuci darah itu ya untuk membuang cairan-cairan racun. Ntar kalau berapa hari lagi, misalnya 2 hari apa 3 kali, tergantung dia bengkaknya itu, ntar cuci darah lagi. Jadi seterusnya begitu, nggak tahu sampai kapan kata dokter. Nah, dari situ saya nggak siap untuk itu, makanya saya terus saya minta pulang. Setelah pulang itu ya kita ini kok malah makin bengkak, saya juga tambah bingung tuh. Makin bengkak, makin jalan juga susah, BAB susah. Nah, dengan kekalutan itu saya buka tuh browsing di YouTube. Di YouTube tuh kok. Saya carinya pengobatan alternatif gagal ginjal gitu. Nah, ketemu nih ini, aku lihat-lihat dulu tuh videonya yang tentang gagal ginjal. Ya, alhamdulillah tuh saya telepon sama Bapak malam-malam itu udah langsung aja. Langsung. Jadi kalau menurut Ibu sebagai keluarganya itu istrinya begitu, dengan perkembangan Bapak dengan sebelumnya dengan sekarang bagaimana ini perubahannya? Alhamdulillah sudah jauh. Nih keluarganya keluarganya yang tahu ya. Hari-hari di rumah. Kemarin datang itu kaki segede gaban. Terus bagian ini ke dalam nih sampai bahkan alat kelaminnya tuh sampai segede helm bolang gitu. Jadi sekarang ini begini saudara-saudaraku, sohib-sohibku dimanapun berada. Jadi ini si Bapak ini kemarin kaki ini bengkak sampai kantong biji si Asnaif itu si Darto helm besar begitu ya, gede gitu ya. Sekarang alhamdulillah kempes ya Bu. Kempesnya udah berapa hari kemarin teh sejak di sini? Pokoknya kita di sini udah hari keempat ya. Hari keempat ini. Hari kedua itu yang tadinya nggak bisa BAB. Nggak bisa BAB. Jadi sebelumnya ini tidak bisa BAB selama kurang lebih 2 mingguan ya Bu. Benar. Jadi pas BAB pertama ini kayak batu. Saking keras-kerasnya begitu. Dan alhamdulillah ini dikarenakan di sini metodenya pengobatannya itu detoksifikasi, mengeluarkan racun yang ada dalam perut dengan BAB, terus mengeluarkan racun yang dalam darah dengan hijamah bekam, terus membersihkan ginjal dengan alat vibrasi begitu, dan keluar cairan ini melalui itu jadi keluar gitu ya. Walaupun kencingnya belum lancar begitu ya, belum lancar banget, tapi sekarang udah alhamdulillah udah bisa BAB. Hari ini udah 2 kali tuh. Hari ini udah 2 kali BAB. Kemarin 3 kali ya. Kemarin enggak, yang hari ini. Sebelumnya. Pokoknya hari kedua. Hari kedua tuh 3 kali. 3 kali. Kalau kemarin enggak. Baru pagi ini udah 2 kali ya. Udah 2 kali BAB dan sekarang udah hancur lah gitu ya. Udah lebur. Kalau yang hari pertama itu disiram aja sampai nggak bisa. Hanyut tuh sakit kerasnya. Jadi untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, apabila mana ada yang gangguan gagal ginjal,
ataupun ada batu ginjal ataupun masalah diabetes, itu pengobatan yang paling efektif ini adalah detoksifikasi. Ya namanya detok. Ya detok ini macam-macam ya, ada detok pencernaan, ada detok ginjal, ada detok darah, gitu. Gitu. Nah ini dengan menggunakan ramuan herbal. Kan ibu di sini dikasihnya sama 2 jam sekali. 2 jam sekali. Nah 2 jam itu sekali harus minum obatnya selama 2 jam sekali. Nah, walaupun pakai drama. Oh. Begitu. Coba sekarang kan kemarin mah ini wajahnya coba lihat ya, ganteng sekarang mah ya, bener nggak? Nih kemarin ini dari segede gini. Menyedihkan ya, bengkak ini segini, bengkak. Ini dalam tempo 4 hari saja sudah begini. Alhamdulillah. Begitu. Ini tadi itu Jakarta di mana ibu teh? Kebonanas, Jatinegara. Kebonanas, Jatinegara, gitu ya. Dan untuk memberitahuan untuk sohib-sohib, jadi pengobatan ini Al-Fakir dengan Tabib Jalil Jampang ini kliniknya ada di Jampang Kulon. Cuman ini kebetulan di Bogor ya, Bu. Ya. Kalau di Bogor fasilitas sewa sendiri. Kalau di Jampang itu udah ada fasilitasnya di sana. Kemarin juga ditanyain apakah mau ke Sukabumi karena ini kondisinya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Jampang. Kita ambil tengah-tengah ya. Ambil tengah-tengah, makanya itu ambil di Bogor walaupun harus sewa gitu ya. Jadi sewa fasilitasnya tepatnya di Yayasan Darmais gitu ya, Bu. Mungkin ini kan belum beres ini ya. Jadi tahap ini tahap terakhir gitu ya untuk perawatannya begitu ya. Hari keempat begitu. Coba sekarang lihat berdiri dulu si bapaknya, walaupun di ini kan tadinya sama sekali tidak bisa berjalan sama sekali ya. Tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Coba sekarang berdiri. Metode berdirinya begini ya. Tuh. Nah. Jadi nggak usah dipegang banyak-banyak gitu. Nah, coba jalan ke sini Pak. Coba. Ini walaupun segini sekarang sudah bisa jalan. Jadi cara coba mulai sini Pak, sini. Muter. Jadi ibu nggak usah kayak tadi ngangkat. Jadi metode saya lakukan. Nah, sini. Bapak ini walaupun saya nggak pakai tenaga. Bapak nanti kalau bangun itu kan dia akan berusaha sendiri. Karena tidak mau jatuh. Ya. Gitu ya. Nah ini contohnya seperti begitu. Jadi contoh ibu lagi tadi, jangan nggak usah begini ya. Cuman begini aja. Nih pegang di sini. Nah ini bangku. Coba berdiri. Keluar ya berarti. Biar sini pegang, sini pegangnya. Bapak sini pegangnya. Ini. Nah coba berdiri. Nah tuh. Bener nggak? Ibu tidak jadi sakit pinggang ibu. Yang ini juga tidak capek. Duduk lagi. Duduk begini aja tuh. Tapi dia akan berusaha. Benar nggak? Nah itu seperti begitu latihannya, ya tak? Paham? Salah. Itu ya, nanti selama di rumah jaga pola makan. Apa yang dilarang jangan dimakan. Apa yang dianjurkan harus makan. Obatnya konsumsi sesuai anjuran. Berarti kita udah nggak konsumsi obat kimia lagi. Jadi jangan dulu lah ya, jangan dulu mengkonsumsi obat kimia sekarang karena obat udah saya kasih untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan itu cukup. Itu ya ini ya. Nanti tinggal maintenance, tinggal perawatan berapa kali lah. Gitu. Misalnya kita perawatan berarti hadir ke. Oh ya boleh lah ini. Apa metode ininya kayak beda. Beda. Nah intinya begitu ya. Yap. Ibu bagaimana sampaikan kepada sohib-sohib untuk apabila ada gangguan seperti ini harus bagaimana menurut ibu? Coba sampaikan. Kalau menurut saya sendiri gini, walaupun dokter kan juga manusia, mau vonis apa juga bisa aja, tapi kita kan dikasih akal untuk gimana caranya. Untuk usaha dulu deh, jangan menyerah dulu. Kalau saya memang kemarin juga banyak yang nyarain kenapa nggak mau HD, tapi saya udah ambil banyak pertimbangan karena contoh HD nggak 1-2 yang berhasil, jadi saya usaha dulu untuk alternatif. Walaupun sekuat tenaga saya nih, walaupun memang harus jarak jauh, harus itu tetap kayak ini, tapi saya alhamdulillah dapat ketemu ini, mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya. Walaupun ini belum sembuh total, tapi alhamdulillah udah banyak perkembangan. Mudah-mudahan kedepannya makin hari ada pertambahan seperti ini gitu. Teman-teman yang misalnya yang ini
jangan kecil hati dulu, boleh dicoba deh. Saya nggak mengada-ngada, nggak dibayar nih ngomong ini, tapi memang benar kenyataan dari hati nurani saya sendiri. Itu ya. Lanjut. Ya, saya tinggal di Jakarta Timur. Ini vonisnya gagal ginjal di Rumah Sakit Polri. Tidak ada jalan lain ya? Nggak ada jalan lain. Dokter sampai menyerah, saya dipanggil 3 kali. Pokoknya kalau ibu memang nggak mau tanda tangan, cuman pasien juga menolak. Ya. Dokter nggak bisa berbuat apa-apa karena itu nanti ya, bilangnya nanti kalau ibu nggak mau pasti bengkaknya akan nambah dan makin sesak. Tapi itu memang benar, benar terjadi. BAB susah, BP susah, itu memang benar-benar terjadi. Dalam kebingungan saya, tapi saya masih punya Allah nih, masih punya Allah yang masih bisa pasti, nggak mungkin nggak dikasih jalan gitu. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi wasilah. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk sahib-sahib dimanapun berada. Kami mengucapkan terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu dan keluarga begitu yang sudah mempercayakan gitu ya pengobatan alternatif ini. Semoga bapaknya cepat sehat dan juga sehat bisa banyak membantu orang yang lain masih membutuhkan. Karena ini ada pengobatan yang seperti ini banyak orang tidak tahu. Gitu ya, metode detoksifikasi ini banyak yang tidak tahu karena ini yang saya lakukan adalah sunnah baginda Rasul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.